Beraninya memprovokasi villa pedang tiraniku adalah mencari kematian. Mahaguru. Xiao Chuan. Entah itu senjata ilahi atau alat tajam. Nama keluargamu Yuan. Saya telah membawa villa pedang tirani kami. Pedang terkenal yang tiada tandingannya. Ini adalah semua senjata ilahi. Kami hargai selama bertahun-tahun, setiap satu. Cukup tajam untuk memotong besi seperti lumpur. Senjata ilahi memang. Selain pedang pembunuh naga pada waktu itu, senjata ilahi lainnya apa saja? Bisakah Anda memproduksinya? Lihat yang ini. Bahkan sarungnya pun rusak. Ini jenis besi tua apa? Apakah ini bahkan bisa disebut senjata ilahi? Dan yang ini. Siapa yang akan membungkus senjata suci di dalam sepotong kain? Ini tidak mungkin. Mungkinkah itu popok bayi? Inilah pedang terkenal yang tiada duanya. Dari villa pedang tirani kami, orang biasa tidak diperbolehkan untuk melihatnya. Sebuah pedang terkenal yang tiada duanya. Mungkinkah bahwa ini adalah yang legendaris? Ketika satu pedang muncul 10.000 pedang tunduk, senjata tak tertandingi di bawah langit. Pedang pembunuh naga. Karena kamu tahu. Kenapa kamu belum keluar juga? Senjata terbungkus dengan popok yang compang-camping seperti itu, dan kau bilang itu adalah senjata ilahi. Kamu akan membuatku mati tertawa. Jika kamu tidak percaya, kita bisa melakukan uji coba. Jika kamu kalah, segera keluar. Bagus. Aku sudah menunggu kau mengucapkan kata-kata itu. Berdasarkan aturan Jianghu, ini pertarungan 1 lawan 1 sampai menyerah. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk ikut campur. Jika senjata-senjata di villa pedang tirani Anda memang lebih unggul, saya akan pergi. Tetapi, jika villa pedang tirani Anda kalah, lalu villa pedang tirani ini akan menjadi milikku. Baik sekali. Tidak apa-apa. Apa yang sedang kamu lakukan? Meskipun senjata-senjata ini ampuh, mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Tenang saja. Semua senjata yang ada di sini, tidak ada yang bisa menandingi aku sendirian. Kamu jelas-jelas sedang bersikap sok sekarang. Jika ini benar-benar pedang pembunuh naga saat ini, saya tentu tidak akan berani membuat masalah. Tetapi jika Anda ambil potongan logam bekas ini, dan kau pikir kau bisa menakutiku, bagaimana aku menjaga kedudukanku di Jianghu? Keluar. Lehua Eri pada iblis Muramasa. Ini Bapak Duli Gu Wenjin. Tunggu. Senjata-senjata ini bukan bagian dari keluarga Yuan Anda. Kau menjarah mereka. Senjata ilahi hanya milik mereka yang mampu. Mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Siapa lagi yang harus disalahkan? Apakah senjata-senjata ini sangat terkenal? Di antara ini, salah satunya adalah Paluli Gu Wenjin, menduduki peringkat ke-7 dalam daftar senjata ilahi. Lain adalah pedang iblis Muramasa peringkat ke-10. Semuanya telah diperoleh melalui cara penjarahan mereka yang keji. Jika saya ingat dengan benar, villa pedang tirani harus memiliki senjata, termasuk dalam peringkat teratas daftar senjata ilahi. Semua ini terjadi karena aku tidak berguna. Villa tersebut mengalami penurunan kondisi, dan aku tidak punya pilihan selain menjual beberapa senjata untuk mempertahankan mata pencaharian kami. Jika memang demikian, mengapa kau masih menjaga tempat ini dengan begitu gigih? Aku sedang menunggu cucu kesayanganku kembali. Aku harus menjaga tempat ini untuknya. Kita tidak bisa membiarkan rumah besar itu jatuh ke tangan mereka, orang-orang yang tidak bermoral. Mengapa kalian semua ragu-ragu? Bukankah Anda adalah villa pedang tirani? Di mana letak dominasi Anda? Jika kamu bahkan tidak berani melangkah ke arena, lalu buru-buru akui kekalahan, aku akan melakukannya. Feng Hapun. Ditempa oleh Guru Yi. Pedang biksi.
untuk bisa mati di bawah pedang iblis Muramasa ini. Yang mulia. Mainan dongeng ini. Tidak lebih dari ini. Bagus. Sampang, bukankah kau bilang pedang iblis Muramasa adalah kerajaan Dongyen, artefak ilahi nomor 1? Mana mungkin itu tak mampu memotong pedang? Pedang biksu memang luar biasa. Aku memberitahumu, kekuatan senjata ini bahkan tidak sampai 1 atau 2% dari pedang pembunuh naga. Dengarkan nasihat kakakmu. Saat kamu keluar rumah di masa depan, tak usah bilang kau memegang pedang pembunuh naga. Itu sungguh bodoh. Sayang sekali Tenzin terbunuh saat itu. Dan pedang pembunuh naga menghilang. Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa mentolerirnya? Bajingan-bajingan ini begitu arogan. Apapun yang terjadi, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku yang dulu, aku harus melindungi rumah besar ini. Agar Xiao Chuanku dapat menemukan jalan pulang. Tenang saja, Maha Guru. Xiao Chuan pasti akan kembali. Jika dia tidak dapat ditemukan dalam 20 tahun, lalu 30 tahun, 40 tahun, sekalipun aku tidak menikah di kehidupan ini, aku akan menemukan Xiao Chuan. Dasar bocah nakal, kamu harus tetap hidup. Kami semua sangat merindukanmu. Guru besar. Saudari. Xiao Chuan masih hidup. Xiao Chuan sudah kembali. Siapa lagi? Majulah dan beri saya beberapa petunjuk. Kamu pergi. Biarkan mereka menjadi saksi. Seperti inilah kekuasaan absolut itu. Ini tidak berhasil untukmu. Terlihat bagus, tapi tidak berguna. Itu tidak benar. Lawan sedang menahan diri. Menahan diri. Saya pikir mereka takut akan pedang biksu kita, akan menembus palunya yang patah. The film was translated and narrated by M Media. Hampir kalah. Yi Hongyin. Aku ingat ini adalah senjata ilahi. Ayahmu menempanya dengan tangannya sendiri. Dulu kan? Bagaimana bisa rusak hanya dengan satu kali benturan? Sesuai harapan dari Li Gu Wenjin Hammer, menduduki peringkat ke-7 dalam daftar senjata ilahi, kekuatan bintang jatuh bukanlah senjata biasa, mampu menahan. Jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan dirimu. Senjata karena terlalu menyedihkan. Anda. Apel, masih belum yakin? Jika kau belum yakin, datanglah dan carilah kematian, menggonggong seperti anjing di bawah sana. Pisau ini tidak sederhana. Aku tidak menyangka itu. Benda ini dibungkus dengan kain kompang camping. Sebenarnya memiliki beberapa substansi. Ini tidak mungkin terjadi. Pedang pembunuh naga kan? Atau apakah kamu menggunakan yang palsu untuk menakutiku?
Lalu aku akan menunjukkannya padamu. Apakah aku hanya mencoba menakuti-nakuti Mo? Tidak, kembalilah ke sini. Dia tidak tahu. Bagaimana saya bisa tahu? Ketiganya dipukuli seperti ini. Bukankah naik ke sana sama saja dengan mencari kematian? Dia bukan tandingan saya. Berhentilah membuat masalah lagi untukku. Pisau yang patah di tanganmu itu tidak bisa memblokir satupun serangannya. Aku tidak ingin harus mengambil jenazahmu. Percayalah kepadaku. Kalian berdua bergumam tentang apa di sana? Sampah tak berguna. Kamu mau naik atau tidak? Jika kamu tidak naik ke atas, kemudian sesuai dengan kesepakatan kita, Villa Pedang Tirani ini akan menjadi milikku. Dia tidak akan naik. Bagus. Saya sedang berpikir bahwa kamu masih belum mau mengakui kekalahan, karena memang begitu adanya. Anda, naiklah dan rebut Villa Pedang Tirani. Plakat itu dan hancurkan untukku. Dia tidak akan naik. Saya akan. Haumin, Anda. Nona muda dari Villa Pedang Tirani. Apakah dia akan naik panggung sendiri? Benda milikmu ini bukan senjata rusak yang ditempa. Benarkah itu dari ayahmu yang tidak berguna itu? Aku tidak akan membiarkanmu menghina ayahku, dan aku tentu tidak akan mengizinkanmu untuk menghina senjata yang dia tempa. Villa Pedang Tirani ini didirikan oleh ayah saya. Aku harus melindungi villa ini untuknya. Aku akan menunggu adikku kembali dan merevitalisasi Villa Pedang Tirani. Tombak rumbai merah ini diwariskan kepadaku oleh ayahku. Benda itu sudah bersamaku selama 20 tahun. Hari ini, saya akan menggunakannya untuk menantang palu rusakmu itu. Bagus. Jika kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Haumin, akui saja kekalahan. Palu Li Gu Wangjin memiliki kekuatan tak terbatas, The kecuali film was translated pedang pembunuh naga and muncul di dunia. narrated by M. Jika Media. tidak ada senjata di dunia bisa dibandingkan dengannya. Aku tidak bisa kalah. Aku harus mempertahankan tempat ini. Tunggu Xiao Chuan kembali. Bagus. Sangat bagus sekali. Apakah kamu tidak mau untuk bersatu kembali dengan saudaramu? Kalau begitu saya akan membantu Anda hari ini. Aku akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan saudaramu. Pergi, bunuh dia untukku. Di Villa Pedang Tirani saya, senjata apapun adalah sesuatu yang tidak bisa Anda hancurkan. Palu rusak milikmu ini, sebelum pedang pembunuh naga, tidak lebih dari besi tua. Mencari kematian. Tidak. Haoming, cepat akui kekalahan. Tidak. Jika aku mengakui kekalahan, Xiao Chuan tidak akan punya rumah untuk kembali. Saya sama sekali tidak bisa mengakui kekalahan. Sepertinya ini adalah Villa Pedang Tirani. Nilainya hanya sebesar ini. Villa Pedang Tirani ini. Apakah sudah saatnya nama keluarganya diubah menjadi Yuan? Villa Pedang Tirani hanya bisa bermargai. Aku harus menjaga tempat ini, menunggu adik laki-lakiku kembali.
Hao Ming, mengapa kamu harus melakukan ini? Sampah yang terlalu percaya diri. Berhenti. Berteriak. Mengapa kamu berhenti berteriak? Bukankah kamu ingin melindungi Villa Pedang Tirani? Bukankah kamu akan menunggu adikmu kembali? Melanjutkan. Bangun. Menu. Aku... Yi Hongying dari Villa Pedang Tirani. Tidak akan pernah menyerah. Wanita bodoh yang mencari kematian. Pergi. Bunuh dia untukku. Yuan Ran. Jika kau berani membunuhnya hari ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi beberapa bagian. Hanya dengan pisau yang patah itu di tanganmu. Bunuh dia untukku. Mati saja. Bunuh dia untukku. Saudari. Xiao Chuan. Saudari. Mengantarmu pulang. Pedang pembunuh naga. Villa Pedang Tirani. Bertahun-tahun telah berlalu. Ternyata memang sudah muncul juga. Kalian semua mencari kematian. Ini benar-benar pedang pembunuh naga. Sebenarnya siapakah kamu? Aura kekuatan yang sangat besar ini. Ini adalah pedang pembunuh naga. Mungkinkah dia benar-benar Xiao The film Chuan? was Xiao translated Chuan. and narrated by M Media. Kakak ini aku Xiao Chuan. Xiao Chuan, benarkah itu kamu? Aku telah mengecewakan guru besarku selama bertahun-tahun ini demi diriku. Kalian semua telah menderita. Senang sekali kamu sudah kembali. Saudari, kalian semua turun dan obati luka kalian terlebih dahulu. Berikutnya. Serahkan padaku. Ini adalah pedang pembunuh naga. Bagus. Lalu untuk apa kamu masih berdiri di situ? Menyerang. Ambilkan pedang pembunuh naga itu untukku. Serang-serang. Sekarang giliranmu. Tidak. Kau tidak bisa membunuhku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku bernama Yuan Batian. Jika kau membunuhku, ayahku pasti akan membasmi kalian semua. Villa Pedang Tirani. Kesunyian. Aku tidak ingin mati. Aku salah, aku salah. Aku salah, jangan bunuh aku. Kamu tidak menyadari bahwa kamu salah. Kamu baru menyadarinya sekarang. Karena kamu akan segera mati. Siapa yang berani menyakiti anakku? Itu kamu. Yuan Batian, dulu, kaulah yang berusaha merebut pedang pembunuh naga. Membunuh orang tuaku. Apa? Apa? Xiao Chuan, apakah kata-kata ini benar? Itu benar. Mo Lianshan, orang yang membunuh Ye Tianxing kala itu. Dan Lin Wanshu adalah aku. Yuan Batian, mengapa kamu bertindak begitu kejam melawan Villa Pedang Tirani? Mengapa kau membunuh muridku? Karena pedang pembunuh naga adalah dunia. Satu-satunya bagian langit dan bumi besi mendalam untuk menempa senjata ilahi. Pada hari benda itu dipalsukan, itu menandakan bahwa siapapun yang memilikinya bisa mendominasi dunia seni bela diri. Senjata ilahi seperti itu, saya harus mendapatkannya. Adapun Yi Tianxin,
Seandainya dia tidak melawan, aku tidak akan membunuhnya. Anda, Mahaguru. Namun, saya sudah tidak membutuhkannya lagi sekarang. Karena, Yuan Batian, Kembalikan nyawa orang tuaku. Ada yang salah. Bagaimana pedangnya dan pedang pembunuh naga? Persis sama. Mahaguru, apa yang sedang terjadi? Pedang pembunuh naga Xiao Chuan. Anehnya tidak bisa memotong pedang di tangan Yuan Batian. karena di tanganku juga merupakan pedang pembunuh naga. Apa? Mustahil, langit dan bumi bisi mendalam. Hanya ada satu keping di dunia ini. Bagaimana mungkin ada dua pedang pembunuh naga? Maka saya juga harus berterima kasih kepada ayahmu. Seandainya bukan karena kenyataan bahwa saat itu dia membiarkan anak laki-laki itu melarikan diri, aku tidak akan kembali ke Villa Pedang Tirani untuk menghancurkan bukti. Aku pun tak akan tahu bahwa ayahmu saat itu, saat menempa pedang pembunuh naga, hanya menggunakan setengah dari langit dan bumi besi mendalam. mungkinkah yang ada di tanganmu adalah separuh sisanya dari langit dan bumi bisi mendalam? Karena kamu sudah tahu segalanya sekarang, Molianshan, sekarang saya akan memberi Anda dua pilihan. 1. Serahkan pedang pembunuh naga yang ada di tanganmu, dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan Villa Pedang Tirani Anda masih bisa bertahan hidup. 2. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua. Persis seperti 20 tahun yang lalu. Anda menginginkan pedang pembunuh naga. Bagus. Aku akan membunuhmu duluan, lalu serahkan pedang pembunuh naga itu padamu. Anak laki-laki, di tanganmu dan tanganku, meskipun keduanya memiliki pedang pembunuh naga, tapi aku telah berlatih dengan susah payah teknik pedang selama 40 tahun. Ini bukanlah sesuatu yang anak laki-laki yang tidak berpengalaman sepertimu dapat dibandingkan dengan jika Anda tidak menginginkan Villa Pedang Tirani untuk dikuburkan bersamamu, lalu serahkan dengan cepat. Kalah tanding. Jadi begitu, pedang pembunuh nagamu tak ada apa-apanya dibanding punyaku. Mencari kematian. Xiao Chuan, ini mustahil. Bagaimana mungkin pedang pembunuh naga bisa patah? Karena pedang pembunuh naga belum terbangun ditambah dengan fakta bahwa teknik pedangmu lebih rendah daripada Yuan Batian. Jika pedang pembunuh naga telah terbangun, bukan hanya Yuan Batian, tetapi bahkan membelah gunung dan menghancurkan bebatuan atau mengguncang langit akan menjadi mudah. Masih membicarakan soal pencerahan, mimpi macam apa yang sedang kamu miliki? Sepertinya hanya kalian semua. Pedang pembunuh naga yang ditempa oleh Villa Pedang Tirani tidak sebagus buatan ayahku. Pedang pembunuh naga Molianshan sudah rusak. Sekarang saatnya membuat pilihan. Kematian atau penyerahan diri. Penyerahan. Menyerah kepada pembunuh ayahku. Saya Yi Xiao Chuan tidak bisa melakukan itu. Maka itu berarti kematian. Saudari, segera ambil gelar Mahaguru dan para murid lainnya dan pergi terlebih dahulu. Meskipun pedangnya patah, aku masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Pergi. Xiao Chuan, Xiao Chuan, Molianshan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, aku akan membunuh anak ini duluan. Mahaguru, apakah benar-benar tidak ada cara lain? ada dua cara secara total. Tetapi, Tapi apa? salah satunya adalah teknik pedang pembunuh naga. Saya telah melakukan penelitian dalam pengasingan. Asalkan Xiao Chuan bisa mempelajarinya, dia akan tak terkalahkan di bawah langit. Tapi sekarang, tidak ada waktu sama sekali. Bagaimana dengan cara sebaliknya? Cara lainnya adalah untuk membangkitkan pedang pembunuh naga. Tapi saat itu, ketika saya sedang mengasingkan diri, aku tidak bersama ayahmu. Jadi saya sama sekali tidak tahu metode untuk membangkitkannya. Metode pembangkitan. Dengan darah esensiku, pengorbanan kepada jiwa pedang. Anda harus ingat, garis keturunan keluarga Yi merupakan bagian yang paling penting. Jadi begitulah adanya. Saya mengerti. Xiao Chuan,
tak bisa mengalahkanku. Jadi kamu sampai melakukan tindakan melukai diri sendiri. Jadi, metode untuk membangkitkan pedang pembunuh naga seperti ini. Apakah pedang pembunuh naga benar-benar bisa bangkit? Anak, apakah kamu benar-benar sudah gila? Karena dipukuli oleh ayahku? Xiao Juan tetap semangat. Selama garis keturunan ini mencapai mata naga, pedang pembunuh naga akan bangkit. Saat-saat itu tiba, pedang pembunuh naga tidak hanya akan ditempa ulang, itu juga akan menjadi yang sebenarnya, pisau nomor 1 di dunia. Adapun pedang Yuan Batian, itu bahkan tidak akan bertahan satu ronde pun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak peduli berapa lama, kita harus mengulur waktu untuk Xiao Juan. Bagus. Tahan mereka. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa mengulur waktu. Sangat lemah. Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan pergi. Mahaguru, saya baik-baik saja. Dulu orang tua kami dibunuh, dan Xiao Chuan hilang selama 20 tahun. Ini semua salahku. Hari ini, saya akan memastikan keselamatan Xiao Chuan. Belum cukup cepat. Yuan Batian, kau membunuh orang tuaku, menghancurkan villa saya, membuat aku dan saudaraku terpisah 2 dekade. Kebencian ini, aku pasti akan membalas dendam hari ini. Dulu ayahku, The film was hanya dengan translated senjata biasa, and narrated bisa by menghancurkanmu, Media. Villa Pedang Tirani. Sekarang, dengan senjata ilahi ini, membasmi kalian semua, bahkan lebih mudah diatasi. Kau mencari kematian. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Saudari Hong Ying. Ayah terbunuh dengan baik. Bunuh mereka semut. Jangan biarkan satu pun hidup-hidup. Aku akan mengambil pedang pembunuh naga itu. Siapa lagi yang tidak takut mati? Orang tua ini bisa memenuhi keinginanmu. Yuan Batian Yuan Re, kamu pantas mati. Hanya sekumpulan semut. Apakah mereka pikir mereka bisa menjungkir balikan langit? Saudara-saudara, mengenakan biaya. Harus menunggu hingga pedang pembunuh naga terbangun. Mengenakan biaya. Buru-buru. Yuan Batian, beraninya kau. Beraninya kau. Xiao Chuan. Kakak senior telah mengecewakanmu. Mengasyikan. Lama tak merasakan pembantaian yang memuaskan. Saat itu keluarga Yi Anda tidak dimusnahkan. Dan orang-orang di Villa Pedang Tirani Anda. Sama sekali. Sungguh sebuah kesalahan. Hari ini, saya akan memperbaiki kesalahan itu. Sedikit lagi. Yintao, mulai sekarang izinkan aku melindungimu. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Kamu harus memanggilku saudari. Seorang adik laki-laki bergantung pada perlindungan kakak perempuannya. Saya akan menjadi sangat berkuasa di masa depan. Aku tidak butuh perlindunganmu. Saudari-saudari. Benar. Kalian semua harus mati. Yuan Batian. Mati saja. Cepat-cepat, bawa Hong Ying untuk mendapatkan perawatan.
Aku tidak menyangka bahwa pedang pembunuh naga ini akan terbangun seperti ini. Sayang sekali bagi diriku sendiri. Namun, untungnya kamu masih memegangnya di tanganmu. Yuan Batian, berikan hidupmu padaku. Jadi ini adalah tongkat penjinak naga, menduduki peringkat kedua dalam daftar senjata ilahi. Untuk mengakhiri hidupku, Anda belum memenuhi syarat. Xiao Chuan, hati-hati, tongkat penjinak naga ini ditempa dari besi meteorit angkasa. Ini tidak bisa dihancurkan. Selain itu, alat ini dirancang khusus untuk melawan senjata tajam. Lalu kenapa? Palu Legu Wingjin dan pedang iblis Muramasa, keduanya hancur karena aku, tongkat penjinak naga miliknya ini, menduduki peringkat kedua dalam daftar senjata ilahi. Tidak ada alasan mengapa aku tidak bisa menghancurkannya juga. Aku melihatmu menolak untuk berbalik sampai Anda menabrak tembok. Maka lelaki tua ini akan memenuhi keinginanmu. Serangan penjinakan naga. Tebasan pembunuh naga. Aku akui, pedang pembunuh naga kini menjadi nomor 1 di dunia. Sayangnya, Anda tidak memiliki yang sesuai teknik pedang untuk pedang pembunuh naga. Oleh karena itu, saat menghadapi tongkat penjinak naga, senjata yang dirancang untuk melawan pedang pembunuh naga, kamu belum sepadan denganku. Apakah saya cocok? Bukan wewenangmu untuk menentukannya. Lagi, Xiao Chuan, Mahaguru saya tidak terluka. Saya masih mampu bertarung. Pemuda, apakah ini batas kemampuan Anda? Ayahku belum menggunakan teknik pamungkasnya. Di manakah cambuk penjinak naga? Pembalasan dendam. Saya yakin Anda sedang mencari kematian Anda sendiri. Yuan Batian, Anda jelas sudah memilikinya. Kekuatan The film untuk was mendominasi dunia translated bela diri. and Mengapa kamu terus narrated by berupaya meraih gelar Emilia. pedang pembunuh naga? Selama itu memungkinkan, menimbulkan ancaman bagi saya harus mendapatkannya. Lebih-lebih lagi, ini adalah senjata ilahi yang tiada duanya. Mulianshan, prinsip ini, apakah kamu tidak memahaminya? Apakah ini pembenaran atas pembantaianmu di Villa Pedang Tirani, mengakibatkan ratusan korban jiwa dan penindasan terhadap setengah dari keluarga Domhai? Apakah itu alasannya? Benar. Anda, Apakah Anda bermaksud menyebut saya brutal? Atau seorang yang merosot dari dunia bela diri? Anda boleh mengatakan apapun yang Anda inginkan, karena ini semua alasan untuk orang lemah. Pemuda, aku sudah cukup menghiburmu. Jika ada yang perlu disalahkan, hal itu terletak pada kenyataan bahwa Anda tidak memiliki yang sesuai teknik pedang untuk pedang pembunuh naga, cambuk penjinak naga. Saya tidak mengantisipasinya bahwa Anda akan mampu tangkis cambuk penjinak naga saya. Pedang pembunuh naga memang merupakan senjata terpenting di dunia. Xiao Chuan, Guru besar, saya tidak terluka. Saya masih mampu bertarung. Xiao Chuan, saya minta maaf. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan saya sendiri. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan saya sendiri. Jika saya telah mengajarimu teknik pedang pembunuh naga lebih awal, situasi saat ini tidak akan terjadi. Apakah kau tahu tentang teknik pedang pembunuh naga? Surga sungguh menolongku. Surga sungguh menolongku. Villa Pedang Tirani. Mulianshan, kejutan yang Anda berikan memang jumlahnya semakin meningkat. Guru besar, apakah yang kamu katakan itu benar? Kemudian berikan instruksi kepada saya segera. Percuma saja, teknik pedang pembunuh naga adalah hasil dari penelitian saya selama beberapa dekade dan pengembangan. Sekalipun aku menyampaikannya padamu sekarang, Anda tidak akan mampu menguasainya. Aku bermaksud membawamu pergi untuk mengajari Anda teknik pedang pembunuh naga, lalu kembali untuk membalas dendam. Namun, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Mulianshan, karena kamu memahami amanat surga, aku akan bertindak melawan surga suatu saat nanti. Jika kamu menyerahkan pedang pembunuh naga dan teknik pedang pembunuh naga, kalian semua tidak harus mati hari ini. Serahkan mereka. Baik sekali. Kalau begitu korbankan nyawamu untuk membayar kematian orang tuaku. Anak, berhenti berjuang. Ayahku tidak membunuhmu. Itu adalah tindakan amal terbesar. Untuk Anda dan Villa Pedang Tirani Anda, tindakan amal terbesar. Kalau begitu aku akan membunuhmu duluan. The film was translated and narrated by Kekuatan yang Emilia. telah habis. Kenapa kamu tidak berdiri? Berdiri. Mulianshan,
Bagaimana menurutmu? Anda tidak akan rugi dengan penawaran ini. Dibandingkan dengan villa pedang tirani Anda. Ratusan nyawa. Bukankah itu tidak sepadan? Xiao Chuan, Mahaguru sungguh tidak ingin kehilanganmu lagi. Mulianshan, selama Anda bersedia menyerahkan pedang pembunuh naga dan teknik pedang pembunuh naga, mulai sekarang, villa pedang tirani Anda akan menjadi bagian dari aliansi persaudaraan keluarga Yuan saya. Anda dapat menikmati akses prioritas ke semua sumber daya. Anda harus memahami pentingnya hal ini. Ayah, aliansi persaudaraan. Bukankah itu berbagi dunia dengan mereka? Ayah, ini jelas tidak akan berhasil. Apakah aku harus menjadi saudara dengan pria yang membunuh ayahku? Yuan Batian. Menurutmu, apakah aku akan menyukainya? Dendam atas pembunuhan seorang ayah. Selama manfaatnya memadai. Bahkan jika aku membunuh istri dan anakku, lalu kenapa? Inilah alasan mengapa Mengapa? Anda tidak akan pernah bisa menjadi kekuatan besar. Bagus. Lalu bunuhlah anakmu. Aku bisa menyerahkan pedang itu padamu. Ayah, Apa? Masih ragu? Rasanya, kamu juga tidak sanggup melakukannya. apakah Anda berpikir bahwa saat ini Anda masih memiliki? Apakah Anda berhak bernegosiasi dengan saya? Jika tidak ada yang perlu dibicarakan, maka jangan dibicarakan. Guru besar, pikirkanlah. Yuan Batian, berapa banyak penduduk villa pedang tirani yang dia bunuh? Ayahku, ibuku, dan semua murid lainnya. Mulianshan, orang mati tidak lagi memiliki nilai. Jika Anda ingin menghidupkan kembali villa pedang tirani, ini adalah harapan terakhir yang kuberikan padamu. Xiao Chuan, Anda benar. Mahaguru itu pengecut. Yuan Batian, bunuh aku. Bunuh kami. Anda hanya akan mendapatkan pedang patah tanpa tekniknya. Bagus. Mulianshan, karena kamu mencari kematian. Kalau begitu jangan salahkan orang tua ini. Mahaguru, hati-hati. Xiao Chuan, Guru besar, kita toh akan mati juga. Saya ingin mengambil satu risiko terakhir. Apakah kamu masih punya kartu truf? Xiao Chuan, beritahu saya, Mahaguru menyertai Anda. Guru besar, beritahu saya, bisakah saya mempelajarinya sekaligus? Teknik pedang pembunuh naga. Apa yang tadi kamu katakan? Ingin mempelajarinya sekaligus. Menurutmu kamu itu apa? Semacam jenius kiriman dari surga. Anak, kamu memang sangat arogan. Apalagi teknik-teknik dari pedang pembunuh naga. Bahkan untuk seni bela diri yang paling dasar sekalipun. Seseorang yang bisa mempelajarinya dalam sekali jalan di dunia ini belum lahir. Apalagi kamu, bahkan aku. Itu juga tidak akan berhasil. Itu karena kamu tidak mampu. Itu tidak berarti saya tidak mampu. Guru besar, karena toh kita akan mati juga. Aku tidak ingin mati dengan cara yang begitu menyedihkan. Bagus. Lalu hari ini, lelaki tua ini akan bersenang-senang denganmu untuk sekali ini. Dia benar-benar berani mengajar. Ayah ini terlalu mudah. Kedua orang bodoh ini tidak hanya memilih kematian, tetapi sebelum mereka meninggal, mereka bahkan ingin menunjukkannya kepada kita. Teknik pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga memiliki kekuatan dan intensitas tertinggi. Tajamnya sangguplah gunung dan hancurkan bebatuan. Kekuatannya bisa membalikkan dunia, langit dan bumi, dan baru saja Anda gunakan adalah teknik pedang yang ganas. Namun pedang pembunuh naga sudah merupakan yang tertinggi. Sahabat, apapun tekniknya, ini hanyalah memanfaatkan momentum dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya melalui pengendalian timbal balik yin dan yang, dan saling menghasilkan yin dan yang. Bisakah itu? Seluruh kekuatan akan teronggak. Hari ini sebagai gurumu aku akan mengajarkanmu hal ini. Cukup menarik. Teknik pedang yang menggabungkan yin dan yang. Pedang Taiji. Tidak bagus. Ayah, apa yang kamu khawatirkan? Mungkinkah dia bisa benar-benar mempelajarinya dalam sekali jalan? Seperti kata pepatah, 7 bintang menunggang harimau semangat tinggi. Manu putih merentangkan sayap kaki tersembunyi. Angin menggulung daun teratai yang tersembunyi di balik dedaunan. Dorang jendela untuk melihat bulan yang kondom memanjang. Kita tidak bisa membiarkan mereka berlatih lebih lama lagi. Cambuk penjinak naga. 7 bintang menunggang harimau semangat tinggi. Mustahil. Bagaimana mungkin kamu bisa menahannya? Cambuk penjinak naga milik ayahku. Mustahil. Seorang siswa yang layak diajar. Xiao Chuan, Mahaguru Anda meremehkan Anda.
Biasa saja. Dorong jendela untuk melihat bulan yang kondom memanjat. Guru besar saya telah menguasainya. Anda tetap harus berhati-hati. Seni bela diri Yuan Batian berada di atas milikmu. Tenanglah Maha Guru. Sekarang, saya merasa dia bukan tandingan saya. Lebih-lebih lagi, saya menyadari sesuatu yang bahkan lebih baik. Bagus. Bagus. Tak kusangka kau benar-benar bisa melukaiku. Dalam 20 tahun ini Anda, orang pertama. Tapi hanya denganmu? Berpikir kamu bisa mengalahkanku. Saya melihatnya sebagai mimpi orang bodoh. Tepat. Anak. Hanya dengan hal yang baru saja kamu praktikan. Teknik pedang pembunuh naga macam apa ini? Mungkin bisa menang melawan ayah saya. Cambuk penjinak naga. Apakah itu bisa menang atau tidak? Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Datang. Xiao Chuan, Guru besar, saya sudah menyadarinya. Intisari dari teknik pedang pembunuh naga, saya bisa menang. Anak, hanya karena kamu sudah melihat sekilas pandang teknik pedang ini, kau pikir kau bisa mengalahkan ayahku, orang nomor 1 di Donghai. Kamu pikir kamu siapa? Nomor 1 di dunia. Tidak sekarang. Setelah aku membunuh ayahmu, aku akan menjadi Arogan. Anak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak, kamu akan menjadi cambuk penjinak naga. 72 jiwa yang hilang. Xiao Chuan, inilah kekuatan sejatinya. Tuanmu, jika kamu tidak menginginkan milikmu, Villa Pedang Tirani akan dihapus dari Donghai mulai sekarang. Serahkan pedangmu dan menyerah sekarang juga. Ini kesempatan terakhirmu. Xiao Chuan, bagaimana kalau kita... guru besar. Demi membalas kematian orang tuaku. Demi membalas kematian kakak senior dan muridku, sekalipun aku mati hari ini, aku tidak akan pernah menyesalinya. Mencari kematian. Cambuk penjinak naga. Taiji kembali ke 1. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku akui kau memang kuat. Tetapi hanya sampai batas ini. Yuan Batian, aku akan membuatmu membayar atas nyawa orang tuaku. Xiao Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Maha Guru saya baik-baik saja. Dialah yang sedang dalam masalah. Hari ini, aku akan membalas dendam, pembunuhan orang tuaku. Yuan Batian, aku akan mengambil nyawamu untuk menghibur arwah orang tua saya di surga. Sesuai harapan dari pisau nomor 1 di dunia. Senjata ilahi nomor 1 di dunia. Dalam Yuan. Hari untuk mendominasi dunia bela diri akhirnya tiba. Yuan Batian, hari ini saya pasti akan memastikan kau tidak akan meninggalkan Villa Pedang Tirani hidup-hidup. Anak, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Bisakah kau membunuhku? Kalau begitu mari kita lihat, trik apa lagi yang kamu punya. Tebasan pembunuh naga. Ayah lari, berlari. Apa yang menyebabkan kepanikan ini? Jika kamu tidak muncul sekarang, apakah kau akan menyaksikan aku mati? Apel. Yuan tua. Paman jika kau sudah datang. Xiao Yuan, apakah ayahmu selemah ini sekarang? Cobalan, dan kamu akan tahu. Aku. Xiao Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Guru besar, pendatang baru, dan Yuan Batian, setara dalam seni bela diri. Tetapi senjata, lebih kuat dari Yuan Batian. Siapa kamu? Hari ini adalah dendam pribadi antara Villa Pedang Tirani saya dan keluarga Yuan. Mohon jangan ikut campur, Pak. Jichou dari perbatasan selatan. Sebenarnya itu kamu. Guru besar, apa itu? Jichou dari perbatasan selatan adalah kepala keluarga Ji, keluarga nomor 1 di perbatasan selatan, dan satu-satunya yang menyatukan sekte-sekte utama di perbatasan selatan, dan itu hanya membutuhkan waktu baginya, hanya 3 tahun. Dia dihormati di perbatasan selatan sebagai sang penguasa surgawi perbatasan selatan. Itu semua hanyalah gelar kosong. The film was translated Pemimpin and sekte Ji narrated by mencampuri M urusan Media. pribadi Donghai kami. Bukankah itu agak tidak pantas? Jika saya bersikeras untuk ikut campur, tuanmu,
Apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku? Setelah semua pedang pembunuh naga ini adalah sesuatu yang diinginkan setiap orang. Senjata ilahi. Seperti yang diharapkan Anda datang untuk pedang pembunuh naga. Pamanji, mengapa membuang-buang waktu untuk mereka? Bukankah lebih baik jika kita langsung menurunkannya saja? Yuan tua, apakah kamu yakin ini adalah pedang pembunuh naga? Apakah menurutmu aku Yuan? Apakah ia akan terluka oleh senjata lain? Sabit emasku yang dipadamkan racun. Bukankah itu juga melukaimu? Apa sabit emasku yang dipadamkan racun? Gitu, anak ini punya beberapa keahlian. Sebelum saya pulih, Anda harus ekstra hati-hati. Guru besar, apakah yang dimaksud dengan sabit emasku yang dipadamkan racun agar mampu melukai Yuan Batian? Mungkinkah senjata tersebut menempati peringkat pertama? Apakah termasuk dalam daftar senjata ilahi? Tidak, peringkat sabit emasku yang dipadamkan racun ini hanya kelima. Kelima, mengapa ini begitu ampuh? Sampah tak berguna. Kamu benar-benar bodoh. Sabit emasku yang dipadamkan racun ditempa dengan cara melebur. 178 jenis perbatasan selatan. Racun mematikan. Dicampur bersama. Bahkan mencakup perbatasan selatan. Urat roh bumi. Sekalipun hanya terkena sedikit saja, tanpa penawar racun pamanjiku. Bahkan jika kamu adalah seorang dewa emas Daluo, harus mati di sini hari ini. Racun telah dipadamkan. Tak kusangka akan ada senjata yang begitu berbahaya di dunia ini. Berbahaya. Selama seseorang bisa menang, apa bedanya bersikap licik? Anak, kusarankan kau segera menyerahkan pedang pembunuh naga. Jangan tunggu sampai kamu terluka olehku untuk mulai mengemis. Saat itu, aku belum tentu akan memberimu penawar. Jika kau ingin aku menyerahkan pedang pembunuh naga, Anda harus melihat apakah Anda memilikinya. Kemampuan. Bagus. Ayo. Xiao Chuan, hati-hati. Sampah tak berguna. Terus berlanjut. Berdiri dan teruslah berteriak. Aku tidak seperti Yuan tua. Aku punya banyak waktu untuk membuatmu lelah. Jadi jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kau serahkan pedang pembunuh naga itu. Jika tidak, setelah Yuan tua pulih, Anda akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih kecil lagi. Apakah saya harus menyerahkannya kepada Anda? Tidak kecuali jika aku sudah mati. Keras kepala dan bodoh. Bubuk pengikis tulang. Xiao Chuan, waspadalah terhadap senjata tersembunyi. Pamanji, sekaranglah waktunya. Bunuh dia. Tebasan pembunuh naga. Ini benar-benar pedang pembunuh naga. Menanganinya. Ini agak melelahkan. Xiao Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Maha Guru, saya baik-baik saja. Namun orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Setiap serangan saya diblokir olehnya. Lebih-lebih lagi, saya juga harus waspada terhadap senjatanya. Melukai saya. Xiao Chuan, niat ofensif Anda terlalu jelas. Anda perlu menyembunyikannya. Pamanji, sekaranglah saatnya. Seranglah saat dia lemah untuk merenggut nyawanya. Kenapa terburu-buru? Aku tidak seperti Yuan tua. Aku punya banyak waktu untuk melemahkannya. Hanya keputusasaan bisa membuatku bahagia. Seandainya semudah itu untuk mendapatkan pedang pembunuh naga, itu akan sangat membosankan. Bersembunyi. Seperti kata pepatah, 7 bintang menunggang harimau semangat tinggi. Manu putih merentangkan sayap kaki tersembunyi. Angin menggulung daun teratai yang tersembunyi di balik dedaunan. Dorang jendela untuk melihat bulan yang kondom memanjang. Guru besar, saya mengerti. Ujung pedang-pedang pembunuh naga terlalu tajam. Itulah mengapa setiap serangan saya, hal itu telah diantisipasi olehnya sebelumnya. Dia merasakan kehadiran mereka. Sekarang aku tahu cara menghadapinya. Ini semakin menarik. Lagi. Pamanji. Mustahil. Saat itu kau masih penuh dengan celah. Bagaimana Anda bisa maju secepat itu? Nomor 1 di perbatasan selatan. Tidak lebih dari ini. Bakat bela diri anak ini. Apakah aku terlalu meremehkannya? Menarik. Ini benar-benar pedang yang berharga. Kalau begitu mari kita lihat. Jika Anda bisa memblokir pemogokan saya. The film was translated Xiao Chuan dengan and terubah. narrated by Maha M. Guru, Media. tenanglah. Tebasan beracun 10.000 jiwa. Taiji 1 pedang. Muridku tercinta akan melunasi semuanya hari ini.
Terlalu banyak omong kosong. Dicau. Bunuh dulu benda tua ini. Bagus. Ayo bunuh aku. Setelah melihat pedang pembunuh naga mengenali tuannya, aku tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Mati saja. Jangan berani-beraninya kau menyakiti guru besarku. Kekuatan ini. Mungkinkah ini kekuatan pembunuh naga yang lengkap? Lalu kenapa kalau itu lebih kuat? Apakah kita akan lari? Berlari. Tidak ada yang melarikan diri hari ini. Sesuai harapan untuk sebuah senjata ilahi. Benar-benar pisau nomor 1 di dunia. Pedang naga agungku tidak lebih dari ini. Yuan Batian. Jika Anda tidak segera pulih, aku akan mati. Yuan tua, berhentilah berpura-pura, cepatlah. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Kembalikan nyawa orang tuaku. Anak dari keluarga Yi, jangan terlalu sombong. Yuan Batian. Jika kamu tidak bangun, aku akan mati. Tepatnya villa pedang tirani ini. Aku harus mendapat bagian dari rampasan perang. Bunuh anak ini dulu. Kami bertiga akan bergabung. Apakah kita masih takut padanya? Di samping itu, masih ada tuan besar di kediamanmu. Ren-A, pergilah dengan cepat untuk berjaga-jaga. Undang dia ke sini untukku. Baiklah. Tidak seorang pun akan lolos. Kamu menganggap kami bertiga ini apa? Bagus. Kalau begitu aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Serangan penjinakan naga. Keadaannya sekarang berbeda. Yuan Batian. Tebasan pembunuh naga. Apa yang kamu lihat? Serang bersama. Taiji satu pedang. Anak, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Apakah mereka tak terkalahkan di dunia? Apakah menurutmu kamu punya peluang untuk menang kali ini? Apakah saya punya kesempatan? Bukan kamu yang memutuskan. Xiao Chuan membunuh Dito terlebih dahulu. Dicau. Tuan mau berkata, kamu adalah kelemahan di antara kami bertiga. Kelemahan apanya? Bagus. Sekarang giliranmu. Tidak bagus. Apa yang perlu ditakutkan? Mungkinkah bahwa kita akan kalah dari seorang anak kecil? Cambuk penjinak naga. Tebasan naga terbang. Tebasan Taiji. Bukankah kalian berdua juga gagal mengalahkannya? The film was translated and Brengsek. narrated by M Media. Seharusnya aku menghabisi mereka semua saat itu juga. Tidak menyisakan satupun masalah yang belum terselesaikan. Sekarang kamu berbicara tentang dulu. Jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, salahkan keserakahan Anda sendiri. Bersikeras untuk merebut pedang pembunuh naga. Sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Kalian semua diam. Kalian bertiga. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Jika tidak, lalu silakan kalian bertiga pergi. Untuk menenangkan jiwa-jiwa yang telah tiada dari villa pedang tirani saya. Sang pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tuan Mo, kamu menang, aku akui itu. Tetapi saya Xiang Tong dari bangsa Barbar Utara tidak akan mati di tangan seorang anak kecil.
Anak, ingat nama kakekmu. Di Chao. Jangan berpikir, hanya karena kamu mengalahkan kami, semuanya akan baik-baik saja. Ingat, Jianghu adalah Jianghu. Dendam akan selalu ada. Saudara Zhang, saya telah tiba. Yuan Batian. Sekarang giliranmu. Giliran saya untuk apa? Giliranmu untuk apa? Kini kau yang harus membayar pemakaman orang tuaku. Untuk mereka yang meninggal di Villa Pedang Tirani, saudara-saudariku, murid-muridku. Dan untuk seluruh Donghai, keluarga bangsawan yang kau bantai, menebus dosa dengan kematianmu. Kau tidak bisa membunuhku. Kamu juga tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, Anda pasti akan menghadapi pembalasan dari orang itu. Saat-saat itu tiba Villa Pedang Tirani Anda. Pasti akan dimusnahkan selamanya. Apakah ini pembalasan dari orang tersebut? Selama saya memiliki pedang pembunuh naga di tanganku, mari kita lihat siapa yang berani menginginkan Villa Pedang Tirani milikku. Yi Xiaochuan, Anda masih belum memahami Jianghu. Sekalipun kau punya pedang pembunuh naga, lalu apa? Sekalipun ia telah mengakui tuannya, lalu apa? Hanya bersamamu, Anda tidak mampu menolak seluruh Jianghu. Lalu, bagaimana jika aku melawan sendirian? Asalkan aku membunuhmu, dan bisa membalaskan dendam orang tuaku. Apalagi seluruh Jianghu. Apalagi seluruh dunia. Aku akan menanggungnya sendiri. Bagus, aku salah menilai tekadmu. Saya Yuan The Batian. film was translated Untuk bisa mati and oleh pedangmu. narrated by M Media. Ini sepadan. Bunuh aku. Bagus. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Untuk membalaskan dendam orang tuaku. Dia benar-benar menetralkannya dengan mudah. Pedang pembunuh naga saya yang telah mengenali tuannya. Dia yang belum bisa kau bunuh. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Yang mulia, Hanya dengan sekali pandang, auranya telah sepenuhnya menekan saya. Mungkinkah hari ini, pada akhirnya aku tidak bisa membalas dendam? Aura orang ini sangat luar biasa. Kemampuan bela dirinya, kemungkinan besar, lebih dari satu level lebih tinggi dari levelmu. Sebaiknya jangan bertindak. Aku penasaran siapakah pahlawan ini, dan mengapa Anda ingin menyelamatkan Yuan Batian ini. Aku hanyalah seorang pengembara sendirian di Jianghu. Tidak perlu mempedulikan nama saya. Namun, mohon penatuamu menabulkan permohonan ini. Dan mengampuni Yuan Batian. Mengampuninya. Xiao Chuan. Pahlawan, 20 tahun yang lalu, Yuan Batian membantai murid-murid dan cucu-cucu muridku. Hari ini, dia mengirim putranya lagi untuk merebut Sila Pedang Tiraniku. Orang tua ini tidak bisa melupakan dendam ini. omong kosong. Jelas sekali itu kamu. Villa Pedang Tirani tidak kompeten. Keluarga Yuanlah yang memberimu kesempatan itu. Untuk membangun kembali Villa Pedang Tirani. Namun kamu tidak tahu berterima kasih. Bahkan menyalahkan kami atas pembunuhan orang tak bersalah. Konyol. Diam. Bapa Tuhan mendukung kami. Apa yang kamu takutkan? Sudah kubilang diam. Cukup. Orang tua ini tidak akan tertipu oleh tipu daya disiplin diri yang dilakukannya sendiri. Pahlawan, apakah kamu benar-benar berpikir kedua tamparan ini dapat ditukar dengan nyawa? Dari semua orang di Villa Pedang Tirani saya, dari atas ke bawah, berjumlah ratusan. Tentu saja tidak. Saya juga orang yang rasional. Yuan Batian dan putranya masih berguna bagi saya, selain membunuh mereka. Kondisi lainnya, saya bisa memuaskan. Kondisi apapun. Benar. Sekalipun kamu menginginkannya, setengah dari wilayah Great Two, atau bahkan posisi pemimpin aliansi, saya bisa membantu Anda mendapatkannya. Sebenarnya siapakah kamu? Adapun siapa saya? Penatuamu tidak perlu menyelidikinya terlalu dalam. Cukup nyatakan persyaratan Anda. Baiklah, kalau begitu nyawa dibalas nyawa, apakah kamu tidak mau? Untuk menjaga agar mereka berdua tetap hidup, maka kamu akan mati menggantikan mereka. Ye Xiaochuan, jangan pergi terlalu jauh. Apakah kamu tahu? Siapakah orang yang berdiri di hadapanmu ini? Aku tidak peduli siapa dia. Mereka yang membunuh orang tuaku, dan mereka yang membantai sesama muridku. Aku harus membunuh mereka hari ini. Damen muda, ada. Sungguh tidak. Apakah ada ruang untuk mediasi?
Jika saya telah membunuh orang tuamu dan membantai sekte Anda, bisakah kamu dengan tenang mau duduk dan bernegosiasi denganku? Baik sekali. Maka saya harus meminta maaf atas kesalahan tersebut. Bagus. Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang juga. Xiao Chuan jangan bertindak impulsif. Guru besar, jika saya biarkan mereka berdua pergi hari ini, bagaimana saya bisa menunjukkan wajah saya, para murid yang berjuang sampai mati untuk melindungi sekte tersebut? Dan bagaimana aku bisa menghadapinya, orang tua saya yang telah meninggal? Xiao Chuan, Taiji satu pedang. Tuhan, engkau harus berhati-hati. Pembunuhan naga menjadi sangat ampuh setelah mengenali tuannya. Xiao Chuan. Aku tidak ingin membunuhmu. Tetapi kamu terlalu tidak sabar. Melindungi Yuan Batian dan putranya adalah satu hal. Tetapi, mengapa kau harus menyakiti muridku? Maha Guru, saya baik-baik saja. Biarkan aku memukulnya lagi. Pedang pembunuh naga memang merupakan senjata ilahi. Tetapi sayang sekali Anda menggunakannya dengan cara seperti itu. Meskipun demikian, membunuh naga bukanlah sesuatu Anda bisa menggunakannya sendiri. Pembunuhan naga. Betapapun tak The film was tertandinginya senjata translated ilahi itu, and itu tetaplah narrated hanya by sebuah M. senjata. Kamu terlalu bergantung padanya. Ini tidak mungkin. Sebenarnya siapakah kamu? Ayah, sebenarnya level bela diri sang dewa itu seperti apa? Ini, dia bahkan merebut pedang itu setelah memilih tuannya. Sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melampauinya. Siapa saya bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah, apakah kamu masih menginginkan balas dendam? Pembalasan dendam, aku akan membunuhmu. Xiao Chuan, kami tidak akan membalas dendam lagi. Janganlah kita membalas dendam ya, kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam, tapi tidak sekarang. Anda memang memiliki bakat alami yang luar biasa. Namun matamu telah dibutakan oleh kebencian. Apalagi memberimu satu pedang pembunuh naga. Bahkan jika aku memberimu 10, kamu tetap tidak bisa berbuat apapun padaku. Apa maksudmu? Yang ingin saya lihat adalah kebangkitan seorang debius. Bukan mesin untuk balas dendam. Untuk saat ini aku akan menyimpan pedang pembunuh naga untukmu. Aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin balas dendam. Aku akan memberimu waktu. Ketika Anda merasa mampu untuk kalahkan aku akan menunggu di pavilion langit dan bumi kapan saja. Pavilion langit dan bumi. Benar, sebelum itu, saya akan mengambil sesuatu untuk memotivasi Anda. Benda apa? Ayo pergi. Pergi begitu saja. Pergi. Aku bertanya padamu hal apa? Kerabat terdekatmu. Saudari. Maha Guru. Maha Guru. Ada yang salah. Ada apa, mengapa panik? Guru besar Xiao Chuan. Saudari Hong Ying dia. Dia. Apa yang telah terjadi? Saya ingin bertanya apa yang terjadi. Xiao Chuan. Saudari Hong Ying baru saja didekati oleh dua pria berpakaian hitam. Diambil. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Xiao Chuan, ini semua kesalahan kakak senior. Kami baru saja merawat luka-luka saudari Hong Ying. Lalu tiba-tiba dua pria berpakaian hitam bergegas masuk. Kemudian, Xiao Chuan. Xiao Chuan, Xiao Chuan, ada apa denganmu? Guru besar. Apakah memang seperti yang dia katakan? Mataku telah dibutakan oleh kebencian. Seberapa keras pun aku berlatih, aku tidak bisa mengalahkannya. Xiao Chuan, yakinlah, selama kamu berlatih dengan pengabdian penuh, Anda pasti bisa mengalahkannya. Balas dendam atas orang tuamu, dan selamatkan saudara perempuanmu. Maha Guru, jangan berkata apa-apa lagi. Aku tahu jurang pemisah antara dia dan aku. Xiao Chuan, bagaimana mungkin Anda tidak percaya pada Maha Guru? Kami percaya padamu, pasti ada jalan. Tunggu sampai cedera Anda sembuh, lalu kami akan kembali untuk membalas dendam. Bagaimana saya bisa bersaing
Aku punya pedang pembunuh naga, senjata ilahi nomor 1 di dunia. Hewan itu bahkan mengenali saya sebagai tuannya. Namun aku bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan per darinya. Bagaimana saya bisa bersaing? Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk bersaing? Xiao Chuan, kita pasti akan menemukan caranya. Pasti ada caranya. Tidak mungkin. Pedang pembunuh naga direbut. Senjata saya juga dirampas. Balas dendam apalagi yang masih bisa kuceritakan. Aku benar-benar sampah masyarakat. Sampah-sampah. Xiao Chuan berhenti, memukul dirimu sendiri, hentikan. Xiao Chuan, masih ada jalan keluarkan. Apakah Mahaguru tidak ada di sana? Yang mana? Aku bahkan tidak tahu dia berada di alam mana. Kecuali seseorang menempa senjata ilahi tak tertandingi yang lebih kuat dari pedang pembunuh naga. Atau mungkin seseorang membudidayakan alam legendaris kesatuan manusia dan pedang. Kesatuan manusia dan pedang. Artinya tidak memegang pedang di tangan, namun memiliki pedang di jantung. Dengan lambaian tangan yang santai, pedang ini memiliki kekuatan 10 kali lipat dari pedang pembunuh naga. Belum lagi pedang pembunuh naga, bahkan seluruh dunia. Senjata gabungan tidak akan mampu menandinginya. Yaitu Sang Pendekar Suci. Pendekar suci. Guru besar. Bisakah saya melakukannya? Xiao Chuan, paling buruk kakak laki-lakimu akan membuatkan satu lagi untukmu. Senjata ilahi yang lebih kuat dari pedang pembunuh naga. Pedang ilahi yang lebih kuat. Pedang ilahi yang lebih kuat. Pedang ilahi yang lebih kuat. Senjata ilahi yang lebih kuat. Senjata ilahi yang lebih kuat. Xiao Chuan, minumlah air putih. Xiao Chuan tidak bisa terus seperti ini. Aku akan pergi mencari Mahaguru. Apa gunanya mencari Mahaguru? Apakah Mahaguru tidak tahu? Bukankah Mahaguru akan patah hati? Ini semua adalah kesalahan kita. Salahkan ketidakmampuan kita. Seandainya kita bisa mengalahkan Yuan Re, Xiao Chuan tidak perlu bertindak. Pedang pembunuh naga tidak akan terungkap. Saudari Hong Ying tidak akan diculik. Semua ini akibat ketidakmampuan Mahaguru. Sebagai sesepuh dari Villa Pedang Tirani, aku gagal melindungi Villa Pedang Tirani. Aku juga tidak lindungi Xiao Chuan dengan baik. Xiao Chuan, hentikan kemasuan. Aku harus menembak senjata ilahi untuk menyelamatkan adikku. Xiao Chuan, hentikan kemasuan. Itu tidak bisa dipasukan. Ayahku bisa memasukkannya. Mengapa saya tidak bisa? Xiao Chuan. Aku tahu kau sangat ingin mengalahkan pria itu. Kamu ingin menyelamatkan saudara perempuanmu. Kamu ingin balas dendam. Tapi jika kamu terus seperti ini, tubuhmu The akan film hancur. was translated and narrated by M Media. Tapi saudara perempuanku, Xiao Chuan, kamu terlalu tegan. Apakah kamu sudah lupa apa itu Mahaguru? Apakah Anda diajari tentang teknik pedang Taiji? Saat ini kamu persis seperti pedang pembunuh naga itu. Terlalu kaku. Jika terlalu kaku maka akan mudah patah. Prinsip penembaan pedang ini. Apakah kamu sudah tidak mengerti lagi? terlalu kaku. Terlalu kaku. Apa itu Taiji? Dari uji muncullah Taiji, satu gerakan dan satu keahlian. Mereka adalah akar satu sama lain. Befitting into yin and yang. Dua polaritas telah ditetapkan. Satu yin dan satu yang. Ini disebut Dao. Befitting into yin and yang. Dua polaritas telah ditetapkan. Satu yin dan satu yang. Inilah yang disebut Dao. Guru besar, saya rasa saya mengerti.
Maha Guru kurasa aku menyadari. Apa itu seorang pendekar suci? Apa itu kesatuan manusia dan pedang? Pedang adalah keheningan. Pria itu sedang bergerak. Satu yin dan satu yang. Inilah yang disebut Dao. Yuan Batian. Yi Xiaochuan. Rasanya, setelah pertempuran terakhir, kekuatanmu telah meningkat lebih jauh. Yuan Batian, aku akan membunuhmu. Kau sendiri tidak bisa membunuhku. Kau membunuh ayahku. Membunuh ibuku. Dan hari ini kau telah mencelakai guru besarku. Dan saudara perempuanku. Aku bersumpah akan permusuhan yang tak dapat didamaikan terhadapmu. Kamu hanyalah seekor semut. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Raksasa akan peduli tentang perasaan seekor semut. Sekarang sudah sampai pada titik ini. Apalagi yang ingin Anda katakan? Apakah kamu tidak ingin tahu siapa orang yang berada di belakangku itu? Setelah aku membunuhmu, saya tentu akan tahu. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Coba saya ingat sejak terakhir kali. Seberapa banyak kamu telah berkembang? The film was translated and narrated Kamu by sudah M tumbuh cukup Media. besar. Namun dengan kondisi Anda saat ini, kau tetap tak bisa mengalahkanku. Terakhir kali kamu beruntung bisa lolos. Tapi kali ini tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Aku Yuan Batian, selalu sombong sepanjang hidupku, dan aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Di samping itu, diriku saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dalam hal itu, lalu bayarlah dengan nyawamu. Anak, apakah kamu tidak ingin tahu? Malam itu di sampingku. Siapa lagi yang ada di sana? Siapakah dalang utamanya? Saya tidak peduli siapa dalangnya. Hari ini kau harus mati. Sudah kukatakan sejak lama. Dengan pisau di tanganmu, kau tetap tak bisa mengalahkanku. Saat itu belum cukup. Tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak cukup sekarang. Anak, kamu terlalu meremehkan orang-orang di dunia. Dulu ayahmu sungguh tak tertandingi dan brilian. Tetapi pada akhirnya, bukankah dia masih menjadi jiwa-jiwa orang mati di tanganku? Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang ayahku seperti itu. Yi Xiaochuan, kamu tidak akan pernah tahu betapa menggembirakannya puncak kekuasaan itu. Saat Anda telah sampai puncak kekuasaan, mengendalikan kehidupan setiap orang, ini sungguh luar biasa. Itu hanyalah perasaanmu. Itu tidak berarti orang lain berpikir sama. Itu karena semuanya tidak berguna. Sama seperti ayahmu, meskipun jelas-jelas memiliki senjata ilahi, mampu mengendalikan segalanya. Dia lebih memilih mengasingkan diri di sana, menempa besi untuk seumur hidup. Jalan kita berbeda, jadi kita tidak bisa bekerja sama. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini. Untuk menyingkirkan rintangan di depan mataku. Sekarang aku akan mengirimmu untuk menemui ayahmu. Atau lebih tepatnya aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan membiarkanmu melihat putramu terlebih dahulu. Mustahil. Yuan Batian. Apakah kamu tahu pisau ini milik siapa? Dia. Siapakah dia? Ini persis seperti milik ayahku, digunakan pada waktu itu. Bukankah pisau itu sudah patah? Pedang yang patah dapat ditempa kembali. Karena semangatnya tetap ada. Saya tidak.
Kirim. Saudari, aku di sini. Saya ingin melihat siapakah dalang sebenarnya di balik layar. Saudari, Lagi pula kamu memang punya itu. Kemarilah. lepaskan adikku. Baik sekali. Asalkan kamu bisa mengelakkanku. Aku akan membebaskannya. Siapakah dirimu sebenarnya? Mungkinkah kamu masih belum berani menunjukkan wajah aslimu? Muridku yang baik. Apa yang perlu saya takuti? Xiao Chuan. Kamu sungguh luar biasa. Bahkan melampaui saya dari waktu itu. Tetapi menguasai. Mengapa kamu melakukan ini? Mungkinkah Anda tidak ingin menikmati sensasi berada di bawah 1, tapi di atas 10.000? Menguasai adalah kekuatan bagimu. Benarkah itu penting? Xiao Chuan. Sepanjang hidupku aku telah mengejar puncak seni bela diri dan mencari senjata ilahi yang tiada duanya. Sekarang akhirnya aku menemukannya. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Pedang pembunuh naga. Puncak dominasi. Kuasai dunia. Tak seorang pun berani membangkang. Inilah yang saya cari. Demi hal-hal ini, kekuatan ilusi. Kau membunuh seluruh keluargaku. Itu karena ayahmu terlalu bodoh. Meskipun memiliki kemampuan untuk mencapai puncak, dia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Itu karena setiap orang membuat pilihan yang berbeda. Xiao Chuan. Engkau adalah muridku. Aku menyaksikanmu tumbuh dewasa. Mari kita buat kesepakatan. Bagaimana menurutmu? Dengan seseorang sepertimu, membuat kesepakatan dengan makhluk buas yang tidak manusiawi, kamu sedang bermimpi. Bagaimana sekarang? Saudari, sebenarnya apa yang Anda inginkan? Xiao Chuan, jangan dengarkan dia. Pergi dengan cepat. Saudari, Xiao Chuan, kamu harus mempertimbangkan ini dengan cermat. Apakah itu berarti membiarkan saudara perempuanmu mati? Atau untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya? berbicara. Xiao Chuan tidak. Saudari, aku tidak bisa hanya diam saja dan menyaksikanmu mati. Kasih sayang saudara kandung yang begitu mendalam memang. Silakan bicara. Asalkan kamu bisa membebaskannya. Ini baru benar. Syarat saya sederhana. 1. Batalkan pedang pembunuh naga, segel akhir. 2. The Kirimkan film kepada was saya. translated and 3. narrated by Bantu saya M. menyatukan dunia seni bela diri. Tidak pernah. Ini bukan urusanmu. Lagi pula sekarang kamu tidak punya pilihan lain. Xiao Chuan Tao adalah muridku. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Selama kamu tunduk padaku, aku akan membebaskan adikmu. Bahkan di masa depan, kamu akan menjadi dunia bela diri, pemalsu ulung nomor 1. Pikirkanlah, berapa harganya? Kekayaan dan kehormatan akan menanti Anda. Kamu tidak akan dipandang rendah oleh siapapun. Yang harus kamu korbankan hanyalah sebuah pedang tunggal. Xiao Chuan, jangan setuju dengan itu. Sekalipun aku mati, aku tidak ingin melihatmu menjadi seperti binatang buas ini. Di Hongying, kamu punya lidah yang tajam. Aku sama sekali tidak menyukainya. Binatang buas. Ayo, apakah aku pernah takut padamu? Xiao Chuan, Anda harus mempertimbangkan hal ini dengan cermat. Saya beri Anda 3 menit. Xiao Chuan, jika kamu tidak menyerah hari ini, hanya aku yang akan mati. Jika kamu menyerah, ribuan orang akan mati. Saudari, sudah lebih dari 20 tahun, belum pernah melihat. Sekarang kita akhirnya bertemu. Beginilah jadinya. Yo.
Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara memilih. Ini pilihan yang mudah. Kakak akan memilihkan untukmu. Pergilah dengan cepat. Setelah kamu menempa senjata suci, kamu bisa membunuh bajingan ini dan balas dendam atas kematian saudara perempuanmu. Waktu hampir habis. Saudari kita sudah tidak memiliki orang tua lagi. Sekarang Mahaguru juga telah meninggal. Di dunia ini, saya hanya punya kamu sebagai satu-satunya kerabatku. Xiao Chuan, apa yang sudah kukatakan padamu sejak kau masih kecil? Tetaplah kuat. Jadilah mandiri. Memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Apakah kamu sudah lupa semua yang kukatakan? Saudari, Xiao Chuan, ayo. Kamu tidak bisa mengalahkannya. aku tidak mau menyerah. Aku juga tidak ingin kamu mati. The film was translated and narrated by M Media. Sudah kubilang jangan khawatirkan aku. Saudari, maafkan aku. Aku benar-benar tidak berguna. Aku telah membuatmu menderita selama bertahun-tahun ini. Ini bukan apa-apa. Kakakku baik-baik saja. Selama kamu masih hidup. Semua penderitaan yang telah kualami sepadan dengan hasilnya. Hidupmu. Mengapa mereka begitu tidak berharga? Saya sudah memberikannya dengan jelas kepada Anda. Pilihan yang lebih baik. Mengapa kamu harus memilih kematian? Bukankah indah untuk hidup? Untuk hidup. Hidup sebagai pesuruhmu. Bagaimana bisa Anda menyebutnya sebagai seorang pesuruh? Licik dan cerdik, menggunakan segala cara untuk mencapai tujuanmu. Kami dari Villa Pedang Tirani. Berperilaku dengan keterbukaan dan integritas. Lalu kenapa? Dengan menjadi anjingku, Anda dapat menikmati kekayaan tanpa batas dan kekuatan tak terbatas. Namun mengenai dirimu, apa yang kamu punya? Apa keuntungan yang mungkin Anda peroleh? Xiao Chuan. Berdiri. Keras kepala dan tak bisa diperbaiki. Xiao Chuan, waktu habis. Apakah Anda memilih kematian atau menyerah? Xiao Chuan. Agar bisa melakukan ini sebelum aku meninggal. Sampai jumpa untuk terakhir kalinya. Kakak perempuan sudah sangat bahagia. Saya memilih kematianmu. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Ambil pisau ini. Samba. Xiao Chuan. Saudari, aku baik-baik saja. Benarkah begitu? Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Mengandalkan senjata. Ternyata jalan itu bukanlah jalan yang benar. Baiklah, sepertinya kamu masih punya kekuatan. Namun, disinilah semuanya berakhir. Anda membuka segelnya secara paksa. Senjata ilahi. Jika segelnya dibuka secara paksa, akan menyebabkan reaksi negatif. Reaksi. Akulah yang terkuat. Mari kita lihat siapa yang berani menentangku. Xiao Chuan, apa kau lihat? Ini adalah bentuk yang paling kuat. Jin Mianfo, kamu sudah jatuh ke dalam keadaan setan. Terjatuh ke dalam keadaan kerasukan setan. Lalu kenapa, kalau aku punya, aku akan menjadi yang terkuat di dunia ini? Karena itu memang demikian adanya. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Muridku yang baik. Semua gerakanmu diajarkan oleh saya. Sekarang kamu tidak memiliki senjata.
Bagaimana kau akan membunuhku? Benarkah begitu? Kalau begitu Anda bisa mencobanya. Saya ingin melihat kemampuan lain apa yang Anda miliki. Jin Mianfo, Anda pernah mengatakan kepada saya, senjata itu hanyalah perpanjangan dari anggota tubuh seseorang. Fokusnya terletak di dalam jiwa, tidak di dalam kapal. Saya memang mengatakan itu. Lalu kenapa? Lalu aku akan membiarkanmu menjadi saksi. Beberapa tahun terakhir ini, dari pertumbuhan saya, Jin Mianfo, ada 4 alam kultivasi. Dan yang keempat, itulah yang selalu kamu miliki, didambakan tetapi tak pernah bisa diraih. Apa yang ingin kamu sampaikan? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat. Seperti apakah alam keempat itu? Xiao Chuan, apakah kamu tahu bahwa ada 4 ranah besar ilmu pedang? Saya The film tidak. was translated and Alam pertama, narrated by M. menggunakan Media. senjata tajam, ganas, dan perkasa. Tak terkalahkan melawan segalanya. Sebelum usia 20 tahun, saya menggunakannya di Hashuo untuk bersaing dengan para pahlawan. Apakah itu berarti, ketika seseorang masih muda, jika mereka ahli bela diri, belum mencapai level tertentu, mereka perlu menggunakan senjata tajam untuk membantu mereka? Benar. Pada tahap ini, senjata adalah yang utama. Sebagian besar orang, mereka juga berada di alam ini. Itulah mengapa di dunia bela diri, banyak orang berebut barang-barang itu. Lalu bagaimana dengan alam kedua? Tahap kedua, mengendalikan orang dengan senjata. Membunuh musuh semudah mengambil sesuatu dari dalam tas. Guru, apa maksudnya ini? Saat ini, sebagian besar orang akan dikendalikan oleh senjata mereka. Memperlakukan orang lain seperti gulma. Sama seperti senjata dingin. Tanpa sedikit pun emosi. Tenang saja Tuan. Aku tidak akan dikendalikan. Bagus. Alam ketiga. Badan berat tanpa mata pisau. Keterampilan hebat tanpa ukiran. Pada tahap ini, seseorang perlahan membebaskan diri dari kendali senjata. Perlahan-lahan orang itu mulai menguasai senjata tersebut. Karena itu, orang tidak peduli apakah senjatanya tajam atau tidak. Selain itu, alat ini tidak digunakan untuk membunuh. Terlebih lagi, hal ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri. Bagaimana dengan alam terakhir Tuan? Alam terakhir. Dialah juga tuanmu. Selalu bercita-cita untuk Alam yang belum kau sadari. Aku sudah menyadarinya. Perhatikan dengan saksama, 10.000 pedang kembali ke leluhur. Tidak ada pedang yang lebih unggul daripada memiliki pedang. murid Oda. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa berpura-pura itu, apakah itu bisa membuatku takut? Naif. Puncak kerajaan tidak terikat oleh objek, pohon rumput bambu, dan batu. Semuanya bisa berfungsi sebagai senjata. 10.000 pedang kembali ke leluhur. Mustahil, bagaimana mungkin ini terjadi? Menantang kehendak Tuhan bukanlah jalan yang benar. Jin Mianfo, bertobatlah sekarang. Hanya gertakan belaka. Ini pasti palsu. Apakah itu palsu atau tidak? Kamu akan tahu kapan kamu akan masuk neraka. Saya bilang itu cuma gertakan. Matilah kau semut. Mengapa saya tidak bisa bergerak? Baru saja saya memutus. 8 meridian luar biasa Anda. Tentu saja Anda tidak bisa bergerak. Mustahil. Mustahil. Akulah yang terkuat. Xiao Chuan, Saudari, Xiao Chuan, saudari. Aku telah membalaskan dendam orang tuaku. Ayo pulang. baiklah, ayo pulang.